Asep, 41 tahun, mantan pencuri gudang. Ada rame-rame, ada orang-orang yang ini Bang Asep. Assalamualaikum. Ya, Bang Asep. Gimana Asep? Emang ada apa nih dipakai bawa kamera? Enggak, saya nggak bakal sini. Ini mah nggak tahu saya mah ini acara ini mah. Lu jangan pakai ajak-ajak temen lu, Asep. Bang. Ini Bang Asep lagi ngajak saya mengundang saya sini, emang mau sengaja Bang. Tapi emang dia orangnya rese. Dulu dia yang ngajak-ngajak gua. Maaf. Seksi dia tadi mau. Emang lu rese. Ini ada apa sih, saya nggak ngerti nih. Kita jadi penjara. Dulu kamu ngajak-ngajak kita kan dulu pernah di penjara. Pokoknya saya mah sekarang ini mau insaf, mau berhenti ya melakukan kayak begitu. Pokoknya saya mau insaf, mau berhenti ya kayak ngelakuin kayak begitu. Saya bingung jadinya nih kameramen ada apa sih Bang? Sisi Bang. Ini abang mau insaf nih, abang kan mau buktiin kita, abang katanya mau insaf. Itu kan tim saya tadinya, karena saya udah nggak mau. Ada apa, Pok? Ini kayak anak saya. Mana, Pok? Kembali, tolong kembali. Ya, Bang. Bisa tadi. Apa lagi sih? Ki, sini, Ki. Ki, tolong, Ki, jangan tinggalin Bapak, Ki. Ki, Bapak mau berubah, Ki. Ki, jangan tinggalin Bapak, Ki. Udah Pak, cukup Pak. Bapak mau insaf. Bapak kan sayang sama Iki. Sekarang mah Ki. Udah, Pak, Bapak mau gara-gara berhenti. Bapak semuanya hancur Pak. Bapak mau sadar, mau insaf Di sini sekarang, yang Ki. tinggal di kampung aja Pak. Jangan Ki, jangan tinggalin Bapak, Ki. Bapak, tolong dong Bapak. Kita bawa aja. Di sini kampung Pak. Jangan tinggalin Bapak, Ki. Udah Bapak akan jangan berubah, Pak. Ki. Bapak akan berubah. Bapak akan berhenti kelakuannya kayak begitu. Gara-gara Bapak semuanya hancur Pak. Kasihan Ki, Bapak Ki. Sekarang Bapak mau insaf, mau berubah. Udah Pak, cukup Pak. Sekarang gini nih, kita jangan di jalan, gak enak ngobrol begini, orang tua sama anak gak enak banget ditongolin orang. Sekarang Iki kenapa mau ninggalin rumah? Jangan tinggalin Bapak, Ki. Ini dulu Bapak akan Pak, sayang sama Bapak. Kalau sayang sama Bapak, Gara-gara akan mau Bapak insaf saya, Pak. semuanya hancur Pak. Ini mendingan pergi aja Pak dari sini Pak. Iki, astagfirullahaladzim. Ini saya nggak ngerti nih, saya kan datang ke sini, saya lagi mau jemput Bapak nih. Saya mau ngajak Bapak ke rumah hijrah. Bapak minta diundang, Bapak mau ke rumah hijrah. Dia mau belajar, dia pengen jadi orang. Bapak sekarang mau insaf, Ki. Oh, Saya dulu. semuanya itu. Dulu pengen tobat dari sekarang. Mana ke tobat? Sekarang Iki ngapain nih sekarang mau ninggalin Bapak nih? Ya? Saya nggak ngerti tadi Iki sempat bilang kalau misalnya Ibu ninggalin juga. Kenapa Ibu ninggalin gimana maksudnya? Saya nggak ngerti nih. Karena ke Bapak gak insaf-insaf. Sekarang Iki juga mau ninggalin Bapak gitu. Ya mendingan pergi aja. Terus Bapak sama siapa? Ya gak perlu ya. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Tolong, Ki. Jangan tinggalin Bapak. Bapak sekarang mah bener mau tobat, mau insaf. Ya udah buktiin sekarang ya. Ya, pasti Bapak buktiin gitu, Pak. Ini kasih kesempatan buat Bapak ya Ki ya. Bapak dia pengen berubah. Dia sampai niat banget, dia minta tim bekas sebelum aja datang untuk ketemu dia, dia pengen bisa, dia pengen belajar. Dia hidup sendiri loh Ki. Gak ada yang ngelaporin, biasanya ada yang ngelaporin entah anaknya, entah istrinya, entah saudaranya. Bapak sendiri yang ngelaporin buat dirinya sendiri Ki. Karena Bapak pengen insaf, pengen berhenti, pengen jadi orang bener demi Iki. Dari mana? Dari dulu mau insaf. Kalau memang mau insaf buktiin sekarang. Ya, pasti Bapak buktiin. Ya udah kalau emang mau buktiin ikut sama Bang Bandi sekarang. Iki sekarang mau ke tempat nenek dulu. Ntar kalau emang udah benar jemput Iki ke rumah nenek. Ya, pasti Bapak akan jemput Iki. Kalau Bapak udah pengen jemput Iki, karena Bapak udah banyak teladanan Iki, teladanan Iki dari dulu, dari kecil. Ya udah sekarang saya juga minta izin sama Iki ya. Saya mau ajak Bapak nih ke rumah hijrah ya. Ya Iki sekarang boleh ke rumah nenek. Ntar kalau misalnya Bapak udah selesai, Iki pulang ya. Temenin Bapak. Insya Allah Bapak mau berubah nih sekarang.
doain aja ya, biar Bapak jadi orang baik ya, biar Bapak bisa berubah ya. Ya Ki? Iya. Ya udah Ki, saya mau berangkat sama Bapak ya. Boleh ya Ki ya? Ya Pak, kalau gitu kita berangkat. Ki sekarang mau ke rumah nenek. Iya udah. Ya, biar lebih jelas lagi nih. Dia tadi dalam perjalanan nanya mulu nih Ustaz. Iya. Dia nggak punya duit, dia pengen ikut belajar, pengen belajar bener-bener. Dia ngomong Iya, aja Pak langsung. Bimbing saya di sini, tapi saya nggak punya biaya. Tapi saya pengen jadi orang benar. Allahu Yang Akbar. hijrah ini. Bang Asep, semua tamu yang datang ke rumah hijrah ikut dibekal sebelum ajal. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang dipungut biaya. Yang penting punya niat yang mantap, sungguh-sungguh untuk belajar dan juga ikhlas untuk menerima semua pelajaran yang ada di rumah hijrah. Itu aja syaratnya. Jadi intinya gratis Bang Asep. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Meninggalkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asep, gimana udah istirahat? Udah makan. Udah cukup istirahatnya ya? Cukup. Nah, sekarang nih masuk ke dalam proses shock terapi, Bang. Shock terapi ini pelajaran yang berkaitan dengan hukum Allah. Ini cuma pengimplementasian daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nggak seberapa ya hukum Allah yang sebenarnya nanti di akhirat. Kita duduk Ustaz. Ya jangan Bang. Tar dulu. Ntar saya terangin dulu. Kenapa Pak? Ya, Emang kenapa? ini pelajaran yang udah saya siapin buat abang. Ini bukan buat tempat duduk. Nih, saya jelasin dulu sama abang sebelum saya buka nih apa bang. Abang kan kemarin cerita sama saya sama Bang Fadli. Kalau abang suka ngambil hak orang lain. Abang tahu itu perbuatan zalim bang namanya. Perbuatan zalim itu termasuk dosa. Yang Allah bisa kasih adabnya langsung di dunia, nanti Allah kasih lagi adabnya di neraka. Kalau nggak bertobat, nggak mohon ampun kepada Allah, maka nanti bakal diadab dengan adab yang begitu dahsyat. Kalau emang ini buat menghapus dosa-dosa saya, Pak Ustaz, saya rela. Saya ikhlas menginjak beling-beling itu. Alhamdulillah Rabbil Tapi Alamin. saya mohon tutup mata saya, Pak Ustaz. Oh, abang mau ditutup matanya? Santri aja boleh deh, kita tutup mata, ya. Pak, abang di sini bang, Bang Fadli boleh dibawa ya. Tutup matanya. Ampunilah dosa-dosa aku yang telah kami perbuat selama ini. Kalau emang ini jalannya, hamba rela, hamba ikhlas. Bayangin sekarang abang mau jalan di jembatan Sirat. Abang udah siap? Siap Pak, insya Allah saya siap. Ayo bang, kalau siap bang, bismillah bang. Angkat kakinya bang, yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bang, bismillahirrahmanirrahim. Ayo bang, jangan bang. Allah ya Allah, ya Allah, aduh. Ya Allah.
Udah ada nih Bang Fadli nih kakinya nih. Gimana bang, sakit ya bang? Rabbi. Sakit bang? Abang? Sakit Bang Fadli, sakit ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sakit banget bang, kakinya bang. Bang, buka matanya bang. Bang, buka matanya bang. Buka matanya bang. Abang lihat kakinya abang. Yang mana yang luka bang? Biar kita obatin bang. Ayo bangun bang. Bang bangun bang. Bangun bang. Bangun bang. Ayo batin batin batin. Batin angkat. Lihat kakinya bang. Abang lihat kakinya abang. Lihat bang. Kaki abang mana yang berdarah bang? Mana yang luka bang? Kenapa abang teriak-teriakan? Dikatakan injak beling Pak Ustaz. Nih, abang lihat nih. Apa yang abang injak nih? Nih. Pegang. Hah? Padahal kering Pak Ustaz. Allahu Akbar. Saya nggak sampai hati nyuruh abang buat nginjak tuh yang namanya beling-beling. Ntar abang punya kaki pada rusak semua. Tapi kan Pak Ustaz saya ikhlas, bener kalau emang itu jalannya saya ikhlas demi Allah Pak Ustaz. Tadinya saya ikhlas, pengen bertobat, pengen nunjukin ke anak saya. Allahu Akbar. Justru itu bang. Karena abang betul-betul pengen berubah menjadi orang yang baik. Makanya saya tahu abang pasti bakalan ngejalanin apa yang kita minta. Saya rela buat anak saya, untuk saya bertobat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat abang ya bang. Tidak ada kata terlambat ya bang. Iya Bang, ingat bang. Nggak ada kata terlambat buat kembali ke jalan Allah. Buat bertobat kepada Allah. Iya Pak Ustaz. Ya bang. Iya Pak Dari Ustaz. semua maksiatnya bang ya. Akbar. Masya Allah luar biasa. Ayo santri. Ayo di bawah nih, dibantu. Dibantu abang. Ya, dibantu berdiri. Ya. Dia lemes banget kayaknya nih. Ayo, ayo. Saya bang, ayo dibantu. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ayo bang. Ayo dibawa langsung dibawa ke kamarnya. Istirahat dulu aja. Biar istirahat dulu aja. Ayo, dibawa bang. Ayo. Ustaz, hari ini Bang Asep mau belajar apa lagi nih Ustaz? Dia nanya sama saya. Saya udah siapin shock terapi buat Bang Asep untuk pelajaran kita kali ini. Tapi sebelumnya saya kepengen tahu dulu Bang Fadli. Apa tuh Bang Ustaz? Jadi saya kepengen detailnya tuh apa sih yang Bang Asep lakuin selain Bang Asep itu bobol bangunan kosong ya, toko-toko kosong. Ya, buat ini ya, pengalaman saya itu saya yang buruk istilahnya. Saya ditinggalin sama saudara ataupun sama anak, sama istri. Jadi kejadian itu saya tuh Itu sebabnya apa itu saya pengen tahu. menusuk orang, mau rampok. Itulah pusat kelakuan saya. Sampai sekarang ini jadi kejadiannya saya tinggalin sama keluarga. Apa yang sering abang rampok? Itu tembaga, kuningan. Itu gimana bang maksudnya? Abang datang ke tempat gudang pergudangan atau bagaimana bang? Tadinya kan saya kerja Ah. tadi salah satu pengairan, turunin kan pintu air itu. Setelah itu saya dikeluarin. Terus? Karena saya dendam, saya keluarin itu sama atasan saya. Nah niat jelek saya itu. Oh ngobol. Berarti shock terapi yang saya siapin buat Bang Asep ini berarti tepat Bang Fadli. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu Bang Asep, perbuatan mengambil hak orang lain sesuatu yang bukan milik kita itu nanti tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan yang lebih dahsyat dari itu lagi Bang, kita bakal diminta pertanggungjawaban kepada orang yang kita ambil hak. Makanya dari sekarang bertobat, minta halal kepada orang yang pernah abang ambil harta, yang pernah abang ambil, abang zolimin haknya. Caranya harus gimana Pak Ustaz? Kata Rasulullah, "Falyatahalal yum." Minta halalnya kepada orang tersebut mumpung masih hidup di dunia. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang nanti hari yang udah nggak bermanfaat lagi uang, yaitu hari kiamat. Abang sekarang sebelum kita lanjut pelajaran shock terapi, di sini ada kamera bang.
abang sampein sama orang yang pernah abang zalimi. Buat orang yang telah saya dolimi, saya minta maaf. Sebesarnya saya sekarang bertobat. Apapun balasannya saya akan terima. Dan saya minta ridhonya untuk saya bertobat, memperbaiki diri. Mudah-mudahan jadi asbab. Ini pelajaran jadi asbab hidayah buat abang tobat Amin. nasuha ya bang. Dan mudah-mudahan juga orang yang abang zalimi ya. Dan bisa memaafkan ya bang Fadli. Maafkan, Masya Allah, luar Amin biasa ya. insya Allah. Mudah-mudahan. Bang siap ya bang ya. Ayo saya minta tolong diturunin pelajaran. Taruh. Taruh tidur. Sudah tinggal. Bang, tahu nih buat apa bang? Hah? Saya kasih shock terapi pelajaran sesuai dengan apa yang abang ambil dari abang. Karena abang lihat kan? Abang liatin dulu bang. Ya, ini saya mau kasih contoh ke abang. Abang perhatiin. Ya, ayo coba turunin. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, perhatiin nih bang. Ayo diangkat. Kasih lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati-hati bang. Ayo sini. Bang. Bang, tengah abang dulu, tengah abang. Kenapa abang takut? Abang nggak berani. Dibarin gitu sih Pak. Nggak berani. Takut. Saya nggak mau mati sebelum bertobat. Jadi kalau begitu saya minta tutup mata aja deh, ya, biar abang nggak ketakutan, ya. Ya Allah, saya takut Pak Ustadz. Bang. Abang takut. Saya takut Pak Abang Ustadz. takut dibarin pipa. Ya bang ya. Iya Bang. Ustaz ini takut dibarin pipa Ustaz. Saya takut. Udah biar aja Saya bang. takut Dia- Bang. Dia biar duduk sini aja. Abang nggak usah takut ya. Abang tenang aja bang. Ya bang. Ayo bang, duduk. Ya Ustaz. Bang, istighfar bang, mohon ampun nama Allah bang. Ayo turunin. Oh. Ya Allah. Ayo santri, nyalain obbolnya. Ayo turunin. Astagfirullah Pak Ustadz. Allahu Akbar Pak Ustadz. Allahu Akbar Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Allahu Akbar Allah. Bang, istighfar bang, mohon ampun sama Allah bang. Ini cuma perumpamaan api dunia bang. Pak Ustadz. Pak Ustadz, udah Pak Ustadz. Pak Ustadz, udah Pak Ustadz. Bang, istighfar bang, mohon ampun sama Allah bang. Ini ya ini Allah. api dunia nggak seberapa dengan api neraka bang. Aduh, panas Pak Ustadz, panas Pak Ustadz. Ini api dunia nggak seberapa api neraka bang. Tapi panas Pak Bang, Ustadz. kalau api dunia aja udah sepanas ini, abang bilang gimana api neraka? Kata Rasulullah, inna syiddatal har min fahi jahannam. Sesungguhnya Saya mau api yang bertobat, terpanas di Pak dunia itu cuman uapnya neraka jahanam bang. Tolonglah Pak Alhamdulillah. Ustadz, bimbinglah saya Pak Ustadz. Saya ingin bertobat Pak Ustadz. Ayo santri dibantu bawa nih. Ya. Dia masih shock nih. Ayo. Sini. Coba. Dibantu diri aja, dibantu diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu diri. Awas pelan-pelan. Awas. Jangan ada obor. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Akbar. Ayo, digotong. Tolong. Allah, Bismillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo bang, saya lihat keadaannya bang. Bang Asep, Rasulullah SAW mengingatkan kita, idza matal mar'u in qata amaluhu illa min salas. Apabila seseorang itu dia wafat, maka terputus amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladun shalih yad'ulahu, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan sekarang abang sampai kepada proses yang paling penting di dalam rumah hijrah, yaitu proses mengingat kematian. Abang punya anak. Punya Pak Ustaz. Berapa tahun? 17 tahun Pak Ustaz. Abang sudah didik dia tentang agama. Belum Pak Ustaz. Abang sudah ajarkan dia untuk mengenal syariat Allah. Belum Pak Ustaz. Abang tidak ajarkan dia untuk mengenal Nabi Muhammad, bang. Pak Ustaz. Kalau belum abang ajarin, apa yang abang harapin dari seorang anak pada saat nanti abang bertemu dengan kematian? Anak gak akan bisa ngedoain kalau gak abang didik dari sekarang buat belajar agama, bang. Bapak mau minta maaf sama Iki. Gak bisa ngurus Iki, mendidik Iki. Doain Bapak, Ki, Bapak bertobat. Mau jadi orang benar. Biar buat Iki yang baik. Doain Bapak, Ki, ya. Biar mencari rezeki yang halal. Amin, ya Allah. Buat Iki. Mudah-mudahan setelah semua pelajaran yang abang lalui di rumah hijrah, abang benar-benar taubat nasuha ya bang. Iya Pak Ustaz. Ya bang, abang banyak istighfar sekarang bang. La ilaha illallah. 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 Sekarang abang udah ada di sebelah kuburan nih bang. Didudukin santri tolong didudukin. Abang lihat. Ya Allah. Iki. Abang bisa bayangin kalau sampai anak abang lebih dulu Ya Allah, ya Rabbi. ketemu sama Allah, tapi abang belum siapin dia bekal sebelum dia meninggal. Bagaimana bang? Maafin Bapak. Iki, bangun, Ki, bangun. Pak, Iki cuma mau bapak berubah, Pak. Iki mau berubah. Iki mau punya bapak kayak orang-orang lain, Pak. Bapak janji. Bapak akan berubah mengurus Iki kayak orang lain. Pak Ustadz, tolong saya, Pak Ustadz. Angkat anak saya, Pak Ustadz. Biar saya aja yang di situ, Pak Ustadz. Santri, boleh bantu angkat ya? La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ki, adanin Bapak ya. Ayo nanti Ustaz ajarin. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya abang, kita turun kamera di depan abang. Kalau ada apa-apa abang ngomong sama kamera ini ya bang. Banyak istighfar, kita akan ninggalin abang semua yang ada di sini. Ya bang, abang cuma sendiri. Ya bang ya, istighfar bang. Ayo santri tutup. La ilaha illallah. Kita semua akan bertemu dengan kematian, dan pada saat kematian itu tiba, maka malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada siapapun yang berada di dalam kubur. Mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya agar kita bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Siapa nabimu? Buka. Apa agamamu? Apa hilang tangannya? Apa yang dibilang tangannya hilang? Tangan saya hilang Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Tangan saya hilang Pak Ustadz, tolong. Tolong Pak Ustadz, tangan saya hilang Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Ya Allah, Pak, sadar Pak. Istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Kepala saya Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz, kenapa ini Pak Ustadz? Kepala saya Pak Ustadz. Saya yang betul kepala saya Pak Ustadz. Aduh. Tolong Pak Ustadz, aduh tolong. Allahu Akbar. Dia Kenapa Ustaz itu Pak? dia betul-betulin kepala ini. Tolong Pak Ustadz, cukup Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Tolong Pak Ustadz, aduh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz, tolong Bapak saya Ustaz. Ki, biar kasih kesempatan Bapak buat belajar ingat kematian. Saya ketika Pak Saya Ustaz, tahu Bapak kita saya, Pak tega, Ustaz. tapi sabar Ki, banyak istighfar Ki, mohon ampun Ki buat Bapak. Astagfirullahaladzim. Maafin Bapak Iki. Bapak udah keluarga Iki. Maafin Bapak Iki. Aduh Pak Ustadz ini. Tangan saya lagi Pak Ustadz ini. Tangan saya tuh ada satu Pak Ustadz. Apanya sakit Pak Ustadz? Tangannya apa sih sakit Pak Ustadz? Dia ini kepalanya betul-betul itu semua Pak ini. Ya tolong Pak Ustadz. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, dia nggak Bapak Fadli. Astagfirullahaladzim, dia nggak kuat Pak Ustadz. Bapak Fadli, Bapak Fadli, Tolong Bapak Pak Fadli. Ustadz. Dia keluar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hai. Astagfirullahaladzim. Awas. Diangkat, diangkat. Allahu Akbar. Santri, dibantu angkat, dibantu. Ayo cepat. Lemes nih. Ayo cepat. Tadi Bang Asep, saya dengar Bang Asep teriak-teriakan, apanya yang hilang? Tangan saya Pak Ustadz hilang ada satu.
Akbar. Lihat Bang Asep, lihat Bang Asep, tangan Bang Asep. Tangan ada. yang mana? Iya. Nggak ada. Ya bisa di Allah. Allahu Akbar. Aduh, Pak Ustadz. Tangan saya lagi Pak Ustadz, dari tangan saya tidak ada lagi Pak Ustadz. Di tangan Bang Asep ada tuh, lihat. Ya Allah. Tadi saya lihat Bang Asep, kenapa betul-betul kepala itu yang kubur? Saya betul kepala saya Pak. Makanya Bang Asep mulai sekarang taubatan nasuha. Setelah ini, setelah dari rumah hijrah, buat baik, ajarin Niki buat kenal syariat Islam, ajarin ngaji. Harapan Bang Asep cuma anak cucu keturunan yang bisa doain. Maafin Bapak ya Ki. Hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Bapak akan janji. Bapak akan berubah. Bapak akan tobat. Akan ngurus Iki. Makanya Bapak minta maaf sama Iki selama ini ya. Iya, itu maafin Pak. Saatnya waktu terhenti, tak kau sadari. Masihkah ada jalan bagimu? Kebahagiaan yang hakiki itu adalah bukan harta yang berlimpah pada dunia ini yang sementara. Tapi kebahagiaan hakiki itu adalah di saat kita bisa berkumpul dengan keluarga kita tercinta di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Sabilul Itikar halaman 71. Sesungguhnya umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masuk ke dalam kuburnya membawa dosa sebesar gunung, tetapi ketika keluar dari kuburnya, semua itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab istighfarnya orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah mati. Mudah-mudahan kita memiliki anak cucu keturunan yang selalu mendoakan kita ketika kita masuk ke dalam kubur, sehingga ketika kita dibangkitkan nanti kita dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.